Selamat sore semuanya. Hari ini saya mau menjelaskan tentang belajar bersyukur. Hari ini saya memilih topik belajar bersyukur karena saya sendiri pun masih harus belajar tentang bagaimana bersyukur. Juga saya mau berdiskusi sekaligus apa yang bisa saya dapatkan dari Alkitab ketika saya mendalami pembelajaran saya dalam bersyukur. Di slide kedua backgroundnya, saya berpikir ada beberapa poin yang memicu saya untuk mempelajari bagaimana bersyukur. Yang pertama adalah bersyukur merupakan hal yang cukup sulit. Nggak mudah untuk bersyukur. Pada saat senang mungkin lebih mudah, tapi pada saat kita punya pencobaan atau di tengah pergumulan, sulit untuk bersyukur. Juga banyak orang yang mempertanyakan hal yang terjadi dibanding menerima dengan bersyukur. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, dibanding oh ya sudah, ini memang lagi ada pergumulan, kita bersyukur, kita masih hidup, kita masih sehat, tapi kita doakan pergumulan kita. Atau banyak orang yang melupakan berkat penyertaan dari Tuhan, fokus pada permasalahannya, padahal diberi kesehatan, diberi pekerjaan yang baik, diberi orang tua yang sehat, tapi fokus pada permasalahannya. Aduh, kenapa ya? Kenapa hal kecil ini nggak bisa baik juga? Kenapa? Seperti itu. Atau yang terakhir, bersyukur dan berterima kasih itu berpengaruh pada kesehatan. Ini adalah background yang terakhir. Kenapa? Karena kita berpikir kesehatan kita itu tergantung pada pikiran. Kita bisa darah tinggi ketika kita stres dan marah-marah, stroke atau yang lain-lainnya. Seperti itu. Lalu kita belajar dari firman Tuhan. Di sini saya potong dari Ayub 2 ayat 7 sampai 13. Berbunyi, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekemping beling dan menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpanya, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing, yakni Elifas, orang teman, dan Bildad, orang Suhah, serta Zofar, orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Yang bisa dipelajari dari sini menurut saya adalah tentang bersyukur. Saya sangat tertegur dengan Ayub 2 ayat 10 ini. Terutama kata-kata Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Seolah-olah kita hanya menilai Allah semua yang baik. Ketika ada sedikit-sedikit pencobaan atau kesusahan, kita langsung gak mau menerima. Kita langsung, wah susah banget, wah gak banget. Seperti itu. Nah, dalam hal ini saya belajar bersyukur dari Ayub bahwa kita bisa mengingat hal-hal yang baik, mengingat hal-hal yang bagus dari Allah yang Tuhan berikan, daripada fokus ke dalam pergumulan kita. Karena itu akan menjadi pergumulan yang berat ketika kita juga mempertanyakan pergumulan kita kepada Allah, dan kita bukannya bersandar kepada Allah, tapi berpikir dengan pemikiran sendiri. Seperti itu. Nah, lalu saya menemukan beberapa firman tambahan. Yang pertama saya baca dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita harus tahu kalau segala rencana yang baik, yang buruk menurut kita adalah rencana yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita harus berpegang dan tetap mengasihi Tuhan. Lalu saya dapat lagi dari Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, ternyata yang direka-rekakan yang jahat oleh manusia pun tetap bisa direka-rekakan Allah untuk menjadi sebuah kebaikan. Nah, jadi kita harus berpegang dan faithful. Mungkin saat ini susah, tapi ke depan kita akan paham kenapa masalah ini terjadi. Lalu yang terakhir dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya di sini kita tidak perlu khawatir. Kita serahkan semua kepada Tuhan melalui doa dan permohonan. Tapi jangan lupa, kita juga dituntut untuk bersyukur. Bukan hanya berdoa, memohon, memohon, mengeluh, tapi juga mengucap syukur. Sehingga di tengah kesusahan kita, Tuhan akan menemani kita sehingga kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam Kristus Yesus. Seperti itu. Lalu kita ke next slide. Bersyukur, apa itu sebenarnya bersyukur menurut dunia? Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Tuhan berikan. Nah, bahkan di bahasa Indonesia, bersyukur ini dikaitkan dengan kata Tuhan. Sehingga memang secara kamus pun paham kalau bersyukur itu kita harus bersyukur kepada Tuhan atas segala kondisi, segala kelimpahan dan nikmat. Nah, meskipun dalam kesusahan selalu ada limpahan nikmat yang bisa kita syukuri kepada Tuhan. Nah, sekarang kita berjalan ke kesimpulan. Kesimpulannya ada 5 poin yang mau saya sampaikan. Yang satu, jangan menuntut Tuhan mengikuti kehendak kita, karena kita tidak ngerti rencana Tuhan tuh gimana secara keseluruhan. Mungkin sekarang susah, tapi ada hikmahnya sehingga rancangan Tuhan tuh tercapai untuk tujuan hari depan yang penuh harapan, bukan untuk menyusahkan kita. Lalu selanjutnya, belajar bersyukur dalam segala keadaan. Beriman bahwa Tuhan punya rencana yang indah, seperti yang saya bilang tadi. Bukan fokus pada masalah sekarang, tapi apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini, kejadian yang sebelumnya dalam hidup saya, sehingga kita bisa mengevaluasi supaya lebih baik ke depannya, supaya rancangan Tuhan bisa tercapai. Mungkin ada yang perlu kita pelajari. Lalu yang kita harus pahami lagi, Tuhan sanggup mengubah hal buruk menjadi baik. Jadi hal yang buruk sekarang belum tentu buruk untuk selamanya, sehingga kita bisa berserah, berdoa, menjalani hidup kita bersama-sama Tuhan. Jangan hadapi sendiri karena kita sulit untuk itu. Lalu serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, biar Dia yang memegang kendali. Mau dibawa ini kita berserah, kita lakukan apa yang terbaik, kita serahkan kepada Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan. Dan yang terakhir, kita pikirkan tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Jangan fokus pada masalah besarnya saja. Seperti misalnya kita punya kesehatan, kita pernah dapat beasiswa, kita pernah dapat penyertaan Tuhan yang begitu banyak, dibanding fokus dengan masalah kecil yang sedang kita alami sekarang. Jadi itu yang mau saya share hari ini, teman. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa jadi berkat, penghiburan mungkin untuk teman-teman, dan bermanfaat untuk kita sama-sama belajar bersyukur, karena berkata mudah tapi menjalaninya yang susah. Jadi itu saja yang mau saya sharingkan. Semoga bisa jadi berkat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.